Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Hari ini PIKTI Holistic Health Talk akan membicarakan tentang sex education for health terkait subtema adalah sexual response. Pembicaraan ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit ke depan. Tamu kita hari ini adalah Dr. Johnny Felix Gosyanto. Beliau mendalami tentang sex dysfunction dan menjadi konsultan tentang sex education dan sex dysfunction kurang lebih 25 tahun di salah satu klinik di Jakarta. Demikian juga tamu kita yang kedua adalah Dr. Natasha Emir. Beliau juga menjadi konsultan tentang sex dysfunction, sex education, dan lain-lain. Di kurang lebih 10 tahun di salah satu klinik di Jakarta. Mari kita sapa kedua dokter ini. Selamat siang, Dr. Johnny. Dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Eka. Apa kabar? Sehat dua-duanya? Alhamdulillah sehat, Dok. Baik kabarnya. Jadi kita ready to start ya untuk mendiskusikan tentang sexual response yang mungkin sangat bermanfaat bagi pasangan yang menuju pernikahan ataupun pasangan yang terikat dalam pernikahan agar pernikahan itu memberikan makna yang lebih harmonis dan lebih bahagia dengan diskusi hari ini. Teman-teman sekalian, minggu kemarin kita telah berbicara sex education for health terkait dengan sex communication. Nah, apakah sex communication ini erat hubungannya juga dengan sexual response? Apakah sex communication yang jelek juga akan mempengaruhi, berakibat kepada sexual response yang tidak sesuai? Nanti kita akan kupas bersama kedua narasumber yang memang berpengalaman ini. Sebelumnya, saya ingin memberikan data terkait apa yang kita bicarakan pada hari ini. Hasil penelitian Laumans E. Getmons dan teman-temannya di tahun 1994 mengatakan bahwa 19% wanita memikirkan tentang seks setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari. Itu tentu kita bicara adalah pasangan suami istri. 67% wanita memikirkan tentang seks beberapa kali dalam satu bulan. Dan kurang dari 14% memikirkan tentang seks satu kali dalam sebulan. Jadi ada yang paling banyak adalah 67% beberapa kali sebulan. Tentang sex respon itu pertama kali dilakukan penelitian oleh William Masters dan Virginia Johnson pada tahun 1960, dan mereka berdua menerbitkan buku berjudul Human Sexual Respon pada tahun 1960. Mereka membagi sexual respon dalam 4 tahap, yaitu yang disebut physiological arousal, bergairah. 4 tahap adalah excitement, step pertama, kemudian plateau, yang ketiga orgasme, yang keempat resolution. Pada tahun 2004, The Kaplan melakukan penelitian dan membagi sex response dalam 3 fase, yaitu desire, fase pertama, yang kedua
excitement, dan yang ketiga orgasme. Di sini the Kaplan tidak berbicara yang terakhir, yaitu play solution. Mari kita berbincang kepada dua dokter narasumber kita. Pertama, saya menuju ke Dr. Johnny Felix Gosyanto. Dr. Johnny, apa yang kita diskusikan minggu kemarin tentang sex communication, apakah ada kaitan dengan sex respon? Misalnya sex communication yang rendah menyebabkan sex respon yang tidak optimal, dan sebaliknya, dan sebaliknya. Gimana menurut Dr. Johnny Felix Gosyanto? Ya, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwa komunikasi seksual yang bagus senantiasa akan memberikan respon seksual yang memadai. Nah, sedangkan sebaliknya, komunikasi seksual yang kurang bagus atau yang jelek, itu hampir pasti menghasilkan respon seksual seperti yang tidak kita harapkan, atau tidak seperti yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, sangatlah penting sebelum memasuki jenjang pernikahan, sudah sebelum berumah tangga, kedua belah pihak itu komunikasinya benar-benar nyambung. Ya, kita sarankan mereka sangat terbuka supaya jangan sampai setelah memasuki pernikahan, ya, timbul hal-hal yang tidak diharapkan karena adanya salah satu pihak yang tidak terbuka sebelumnya. Ya. Dengan adanya keterbukaan antara pasangan suami istri, tentu itu akan jauh lebih bagus karena bisa mereka mencari solusi, ya, dari komunikasi kedua belah pihak yang terbuka, tentu lebih mudah didapatkan solusi supaya respon seksual yang optimal dapat mereka capai. Ya. Seperti yang dikemukakan barusan oleh Dr. Eka, bahwa Masters and Johnson itu membagi fase respon seksual ada 4 fase, sedangkan Kaplan 3 fase. Secara umum keduanya itu masuk yang disebut siklus linier. Ya. Masih ada siklus sirkuler, tetapi siklus sirkuler oleh Watson dan kawan-kawan itu lebih digunakan untuk disfungsi seksual pada wanita. Jadi bukan fungsi seksual yang normal. Adanya disfungsi seksual mereka gunakan yang sirkuler. Tapi pembahasan kita untuk awam tentu tidak akan seperti kepada untuk mereka yang mendalami seksologi secara khusus untuk mendidik atau untuk memberikan solusi atau sebagai ahli terapi seksual. Jadi kita akan berikan dengan bahasa populer yang lebih mudah diterima dan tanda kutip tidak vulgar. Jadi seperti itu ya. Jadi Dr. Johnny, saya ke Dr. Natasha. Apakah dalam praktek selama 10 tahun terakhir ini, apakah Dr. Natasha pernah menemukan pasien di mana sex communication yang jelek, taruhlah misalnya pasangan suami istri yang dijodohkan, mereka tidak sempat berkenal lebih jauh dan lain-lain, menyebabkan sex response yang juga buruk dan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka. Oke, baik Dokter Eka, ya dalam 10 tahun praktek belakangan ya, memang boleh dibilang wanita sebenarnya pasien wanita ini agak-agak kurang terbuka, agak malu kalau menceritakan masalah tentang masalah sex communication ataupun masalah disfungsi seksual ini. Tapi memang ada beberapa pasien saya dapati, mereka yang khususnya tadi dijodohkan atau yang misalnya kenal baru tiba-tiba dinikahkan, itu komunikasinya tidak bagus. Akhirnya mereka datang ke kita, ke dokter untuk bercerita, "Dok, sebenarnya saya sama suami cenderung akhirnya hanya sebatas melayani karena komunikasi yang tidak baik," gitu kan, komunikasi baik. Jadi suami itu tidak pernah memahami, Dok. Ini inti yang saya dapatkan ya dari pasien-pasien ini cerita,
mereka tuh tidak pernah mau memahami kita, nggak mau tanya, "Kamu tuh maunya seperti apa?" Atau gimana, komunikasinya tidak ada, tidak baik. Jadi yang mereka dapati, jadi kesan yang saya dapat ini laki-laki ini mendapatkan ada hasrat, mendapatkan hasratnya, melampiaskan hasratnya ke istri, ya udah istri terima aja gitu. Nah itu kan karena komunikasi yang tidak baik sampai akhirnya responnya pun juga tidak baik, Dok. Dia tidak bisa, si perempuan ini tidak bisa mencapai, boleh dibilang desire-nya nggak ada gitu kan ya, arousal-nya juga nggak ada, akhirnya juga tidak mencapai orgasme, sebatas hanya untuk menggugurkan kewajiban dia sebagai seorang istri. Baik, Joni, seandainya sex communication seperti Dr. Natasha katakan, di mana mereka komunikasinya rendah sekali dan tanda petik istrinya menjadi sepertinya korban daripada hasrat sang suami dan istri tidak menikmatin. Apakah bisa muncul suatu trauma ataupun kesakitan ataupun vaginismus atau vaginaspasme yang sehingga menyebabkan si wanita itu bisa menderita sakit luar biasa dalam melakukan hubungan dengan suaminya, menurut pengalaman yang terjadi? Ya, memang untuk pasien wanita dari pengalaman tidak sebanyak dengan pengalaman dengan menangani pasien pria. Karena memang kedatangan pasien ke klinik kami ini kebanyakan pria. Wanita ada tapi tidak sebanyak pasien pria. Nah, dari pengalaman menangani kebanyakan memang yang merasa yang disebutkan oleh Dr. Eka tadi, rasa sakit atau vaginismus atau semacam itu dialami umumnya oleh wanita yang menjelang atau sudah masuk ke menopause, ya, sudah menopause. Sedangkan pengalaman pada pasien muda, wanita justru dia kebetulan mendampingi suami berobat. Jadi suami istri ini mendatangi klinik kami. Nah itu tadi bahwa karena mereka dijodohkan oleh keluarga, oleh orang tua tentu. Bayangkan sudah 3 tahun, ya, ternyata mereka belum menikmati hubungan suami istri yang sebenarnya. Ya, saya katakan ini belum ada penetrasi sama sekali. Sudah 3 tahun mereka berumah tangga. Nah, jadi kami berikan solusi yang memang bisa membantu supaya hal itu bisa terjadi. Ya, puji Tuhan bahwa solusi yang kami berikan dapat membantu, ya. Karena jadi ya, cuma ya itu tadi, solusi itu tidak umum karena itu solusi yang merupakan pilihan pengobatan yang belum tentu ada di semua klinik yang menangani seksologi, ya. Jadi itu harus kami berikan meskipun sebenarnya itu hanya untuk awal supaya bisa penetrasi. Dr. Joni, Karena bayangkan 3 tahun berumah tangga sama sekali belum penetrasi. Dr. Nah, Joni, itulah sangat pentingnya kenapa harus ada komunikasi yang terbuka antara kedua belah pihak, suami istri yang akan berumah tangga. Kemudian juga ya supaya ada respon seksual yang memadai supaya untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Baik, ya, karena Dr. tidak ada Joni, nanti komunikasi. saya akan kembali ke Dr. Joni untuk masalah ini. Saya ke Dr. Natasha, saya mau nanya, apakah pasti yang datang ke Dr. Natasha yang lebih banyak wanitanya atau perempuannya daripada yang laki? Demikian yang ke Dr. Joni ada lebih banyak lelaki daripada wanita. Biasa kan wanita cari wanita, lelaki dan laki, ya. Saya mau nanya, apakah pernah ada pasien yang merasa bahwa perkawinan itu dalam hubungan suami istri menjadi suatu neraka bagi dia, karena dia nggak menikmati, yang ada rasa sakit, rasa cemas, dan rasa takut. Benar ada tuh, Dok. Saya pernah ngedapetin. Memang sih nggak banyak ya pasien yang datang seperti itu. Tapi ada dia dengan gamblang cerita, saya tidak menikmati.
Karena suami saya tidak memahami saya. Komunikasi aja kita nggak ada, dia taunya saya sebagai seorang istri harus melayani. Jadi sampai dia bilang, saya tuh dok, kalau setiap dia mau ajak berhubungan suami istri, di bayangan saya itu sesuatu yang menyiksa, yang menakutkan, menyakitkan. Bahkan yang gagal penetrasi juga ada. Kalau tadi dokter Joni mungkin dapat pasien 3 tahun tidak berhasil penetrasi. Saya 10 tahun dok. Dia sampai saya agak-agak amazing juga. Kamu 10 tahun menikah, terus suami kamu nggak komplain, saya bilang. Ya saya nggak tahu dok, pokoknya sih dia selama ini nerima karena kami memang dijodohkan oleh orang tua kami gitu kan ya. Tapi memang buat wanita-wanita yang tidak berhasil penetrasi ini dok, buat mereka itu hubungan suami istri itu sesuatu yang menyiksa, menakutkan. Bahkan saat mereka mencoba aja, belum melakukan aja mereka udah keringet dingin, takut dan tidak bisa membuka, dia bilang gitu kan. Jadi dia nanti datang ke klinik kami, berobat, minta tolong gimana caranya di dok. Akhirnya saya kepikiran juga nih namanya bertahun-tahun kita menikah, dia nggak berhasil penetrasi, kan saya takut nanti dia pindah ke lain hati, dia bilang gitu kan. Kita bantu. Tapi dok perlu diingat, sebenarnya hal yang kayak gini psikisnya yang berperan. Karena ada perasaan cemas, perasaan takut. Jadi intinya dia takut sebelum memulai. Jadi memang yang harus kita perbaiki nanti psikisnya untuk meyakinkan si pasien kalau melakukan hubungan suami istri tidak semenakutkan yang seperti dia pikir. Karena memang seperti tadi saya bilang, psikis ini nomor 1 yang berperan, dok. Dan memang komunikasinya buruk. Mungkin kalau komunikasi suami istrinya baik, suaminya juga misalnya nanya istrinya, kan sebenarnya kalau perempuannya yang susah satu dok. Kadang kalau yang mereka bermasalah ini, kalau suaminya tidak mau melakukan foreplay. Kalau sudah ada foreplay dulu, dia lebih rileks dengan segala macam foreplay, mungkin dia lebih bisa membuka. Ini kan kadang suaminya nggak mau tahu. Nah itu kebanyakan dok pengalaman saya. Nah, Dokter Joni, kalau kita misalnya ya, di banyak dokter mempraktekkan menggunakan hipnoterapi untuk menterapi psikologi pasien. Ada juga memakai psikiater atau psikolog dengan menggunakan psikoterapi. Nah, gimana Dok Joni ada pengalaman nggak? Misalnya dengan pasien seperti yang Dokter Natasha katakan, trauma, ketakutan, kecemasan, dan bahkan tidak berani melakukan hubungan suami istri, apakah bisa diterapi misalnya dengan hipnoterapi sehingga mereka suasana nyaman, mereka bisa merasakan sesuatu yang tenang, indah, dan akhirnya hubungan mereka bisa terjadi dengan baik. Ada pengalaman Dr. Joni tentang hipnoterapi ataupun psikoterapi dilakukan oleh dokter? Jadi selama pengalaman kami menangani pasien di klinik kami, ya, hampir semua pasien dapat tertangani dengan baik. Ya. Belum pernah ada yang perlu dirujuk, ya, karena bisa ditangani dengan baik. Tetapi ya, untuk kasus-kasus yang parah, memang mereka sudah mendatangi psikolog, mereka sudah mendatangi psikiater. Nah, untuk kasus seperti itu memang dari pengalaman mengikuti kongres, ya, memang hipnoterapi pun bisa berperan, ya, karena itu kurang lebih hampir sama dengan psychosexual counseling. Nah, memang penanganan disfungsi seksual itu sebelum masuk ke intervensi obat-obatan, itu memang yang pertama-tama adalah psychosexual counseling. Ini tentu termasuk di dalamnya adalah hipnoterapi. Ya. Jadi memang itu yang dikatakan merupakan algoritma penanganan pasien disfungsi seksual yang dibuat oleh International Society for Sexual Medicine. Ya. Sebelum masuk ke pemberian terapi dengan obat, kemudian dengan suntikan, dengan alat, dan terakhir yang operasi. Ya. Nah, memang itu psychosexual counseling itu dan hipnoterapi saya kira bagian yang tidak terpisahkan. Ya. Untuk penanganan yang kompleks termasuk kasus yang seperti dikatakan Dr. Eka di awal tadi, seperti
spasme atau vaginismus, ya. Karena vaginismus memang terjadi banyak pada wanita yang menjelang atau sudah menopause, tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadi pula pada wanita muda yang baru berumah tangga yang pernah punya riwayat mengalami trauma, ya, apakah pernah diperkosa atau mengalami pemaksaan, ya, itu bisa saja mengalami ya yang kita sebut dengan vaginismus atau dispareunia, ya. Nah, untuk kasus seperti ini, ya, memang perlu psychosexual counseling atau hipnoterapi, ya, tidak bekerja sama dengan penanganan yang lebih jauh. Mungkin dia perlu ada obat-obatan untuk itu atau bantuan untuk itu dari dokter yang menangani secara seksologi atau psychosexual therapy, seks terapis, ya. Seperti itu, Baik, Dokter Eka. Memang Dok itu Natasha, ada apakah ada Ya. pengalaman dalam praktek yang pasien datang untuk konsultasi eh, karena seks communication dan seks response yang tidak sesuai dengan harapan kedua belah pihak menyebabkan mereka harus mengakhiri pernikahan hanya karena masalah seks respon dan seks komunikasi yang jelek. Oke, pengalaman saya sih selama ini kalau dapat dari case pasien perempuan belum, Dok. Cuma mereka memang karena yang tadi saya cerita ya masalah komunikasi yang tidak baik, juga terus respon seksual tidak bagus, ya mereka datang justru ingin gimana nih supaya masalah ini teratasi gitu kan. Memang psikis itu berperan gitu kan. Sebenarnya tadi Dokter Joni jelaskan juga udah cukup jelas ya, maksudnya itu bisa hipnoterapi memang nolong gitu kan ya, atau semacam ke psikiatri atau psikiater. Cuma memang biasanya kadang pasien wanita datang gitu ke saya, dia bertujuan satu, dok saya sebenarnya pengen keluar dari fase ini, pengen membahagiakan suami, bagaimana caranya? Dan saya ini tidak terbuka, nggak cerita ke semua orang loh gitu, banyak yang nggak tahu. Jadi saya cerita sama dokter. Paling dok di sini saya hanya meyakinkan pasien itu karena memang saya tahu ya ini psikisnya gitu kan ya. Jadi gimana caranya saya meyakinkan si pasien untuk meyakinkan kalau perempuan-perempuan lain di luar sana bisa gitu kan. Ibu juga seharusnya bisa memang selama secara fisiologis nggak ada masalah gitu kan ya. Jadi sejauh ini belum dok kalau untuk kasus perceraian. Hanya satu kali saya pernah dapati, itu pun sebenarnya bukan si pasien wanitanya yang bermasalah, tapi justru pasien prianya yang bermasalah karena dia merasa suaminya tidak bisa memberikan kepuasan atau tidak responnya nggak bagus, justru dia yang minta untuk mengakhiri berumah tangganya. Tapi kalau pasien-pasien wanita yang datang ke saya, justru ingin mengobati dan pengen lewat dari fase ini. Ya, berarti kalau kita mendengar hasil dari Dr. Natasha bahwa pasien yang datang adalah pasien yang ingin memperbaiki hubungan sex Betul. communication dan ataupun sex respon untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga. Nah, sementara kalau kita lihat tren dan statistik perceraian di Indonesia termasuk global cenderung makin meningkat di era milenial. Karena kalau kita melihat bahwa mereka yang sudah bercerai, artinya mereka tidak datang ke konsultan seks ataupun konsultan pernikahan. Mereka udah sendiri memutuskan cerai, sehingga angka pasti perceraian itu akibat sex communication atau akibat ekonomi yang jelek atau akibat behavior salah satu yang tidak sesuai, sehingga kita tidak punya statistik untuk itu. Karena yang datang ke klinik konsultasi seperti yang dijalankan Dr. Gosyanto dan Dr. Natasha adalah pasangan-pasangan yang masih ingin mempertahankan keharmonisan, sehingga kita tidak dapat kasus bahwa yang cerai datang gitu, kayak kau yang sudah cerai buat apa datang kan, dia cari gitu. Kira-kira gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam sex response cycle, di mana pertama kali di riset oleh William Master dan Virginia Johnson dalam 4 stage dan oleh Kaplan dalam 3 fase, ya, linear stage. Sekarang kita lihat bahwa
apakah dalam siklus sex respon itu ada yang disebutnya excitement, plateau, orgasme sampai resolution. Nah, bagaimana suatu fase yang harusnya dijalankan secara bersamaan ternyata hampir mayoritas menjalankan fase yang berbeda. Misalnya yang satu baru desire atau excitement, yang laki sudah bahkan ekstrimnya udah orgasme, sehingga hubungan antara suami istri itu tidak berjalan sebagaimana step-step itu secara bersamaan. Dan ini tentu akan memberikan banyak konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah mungkin apakah ada sexual dysfunction di sini. Yang lelaki udah ejakulasi, yang perempuan malahan belum apa-apa. Dan lain-lain. Nah, sehingga apakah human sexual atau sexual response stats ini itu justru banyak sekali masalah di sini dan juga banyak sekali yang bisa dipakai untuk mendiagnosa adanya sexual dysfunction mungkin. Gimana menurut Dr. Joni tentang sexual response cycle ini? Jadi memang fase respon seksual pada pria dan wanita itu, meskipun tahapan-tahapannya kurang lebih sama, tetapi waktunya, lamanya itu berbeda. Suami atau pria cenderung lebih mudah di fase excitement. Sedangkan wanita bisa berjam-jam baru, ya dari sekian menit sampai berapa jam. Setiap wanita tidak sama. Ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Nah, karena itu kaum pria atau suami ini perlu memahami pasangannya, perlu komunikasi makanya di situ, ya, supaya dia memahami bahwa pasien istri saya ini dia seperti mesin diesel, tidak bisa langsung panas, harus perlu waktu, ya, supaya jangan sampai istri belum siap, suami sudah mau buru-buru mau menjebol. Waduh, ya itu yang membuat wanita kadang kalau merasa kesakitan, bukannya kenikmatan, akhirnya malas berhubungan. Kalau suami seperti itu, bukannya kenikmatan hanya dinikmati oleh satu pihak, oleh suami saja, istri tidak menikmati apa-apa. Jadi ya malah kadang-kadang bisa kesakitan karena lubrikasi belum optimal, suami sudah penetrasi. Ya, jadi istri bukannya menikmati malah kesakitan. Akhirnya bisa saja terjadi karena faktor itu. Istri bisa menikmati yang dispareunia atau vaginismus. Ya, itu reaksi penolakan secara alami karena ketidaksiapan belum masuk ke menjelang tahapan dari plateau ke orgasme, suami sudah buru-buru penetrasi. Nah, ini yang makanya perlu Dokter Natasha, apakah kasus-kasus karena hampir boleh dikatakan setiap pasangan suami istri antara yang istri dan suami pasti akan mengalami fase yang berbeda. Tinggal sex communication di mana salah satu pihak harus mampu mengimbangin bahwa pihak lain pasangannya itu belum mencapai tahap yang lebih tinggi sehingga misalnya baru excitement itu aja belum, jangan ke plateau atau bahkan sampai ke orgasme. Nah, ini adalah masalah yang krusial. Bagaimana menurut Dr. Natasha, misalnya seperti Dr. Joni katakan, biasanya wanita itu seperti mesin diesel, perlu excitement-nya kadang dari berapa menit, kadang sampai berjam juga. Sementara yang pria itu lebih cepat. Nah, untuk menyamakan itu tidak gampang. Nah, gimana pengalaman dan pendapat Dr. Natasha supaya hal ini bisa diatasin? Harusnya seperti apa?
Ya, itu tadi perlunya kembali lagi ke sex communication yang baik gitu kan ya. Karena kan kalau laki ini gampang dapetnya, kalau perempuan ini susah tadi seperti dokter Joni bilang harus dipanasin dulu. Nah, harus ada foreplay-nya dulu. Ini kan kalau kayak gitu-gitu kan harusnya si istri ngomong sama suami, "Saya nggak bisa loh begini," atau suami tanya dulu gitu kan. Cuma kebanyakan yang saya dapat nih istri-istri yang pada ngadu, mereka nggak ngerti, malah kadang dijanjiin, "Udah yang sekarang aja dulu, nanti selanjutnya next," baru dapat. Akhirnya pas udah dapet yang kedua, dia udah dapet, orgasmenya, yang laki, "Saya belum dong," nggak lama dia tidur. Ah, udah saya males deh, itu kebanyakan tuh saya dapet. Jadi kembali lagi memang Dok, solusinya kalau saya bilang di sini sex communication yang baik. Pahami gitu loh kalau istri itu butuh waktu, butuh foreplay. Karena dia pelan-pelan dan tiap perempuan itu beda-beda. Ada yang cepet, ada yang memang susah. Belum lagi kan perempuan ini Dok, kadang faktor, psikisnya ini berperan. Contoh ya, apalagi perempuan begitu menikah, udah dapat problem ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus ekonomi keuangan keluarga, itu aja udah jadi problem buat dia. Akhirnya ending-endingnya, ya udahlah, saya masa bodoh terserah asal dianya aja senang. Itu kebanyakan yang datang ke saya seperti itu. Jadi kembali lagi memang solusinya harus komunikasi yang baik, sex communication yang baik, kasih tahu saya tuh begini, saya bisa bisa jadi tolong pahami saya gitu, ngertiin saya. Kembali lagi komunikasi sih, Dok. Baik, Dokter Joni, ini 20 tahun yang lalu saya punya seorang teman, dia berobat ataupun taruh datang ke tempat salah satu klinik di Jakarta. Kemudian karena dia menderita, dia nggak bisa lama, mungkin dia apa ejakulasi dini atau apa ya, sehingga dia nggak bisa bertahan lama. Dia ke klinik mendapatkan suntikan, sehingga dia itu bisa ereksi, kalau nggak dia agak bisa bertahan lama. Sayangnya karena waktu itu di Jakarta macet, dia mau pulang dia mau supaya istrinya ini seks responnya dan ini sesuai. Sayangnya macet sampai berjam-jam, sampai ke rumah kembali lagi sudah ejakulasi dini lagi. Nah, ini apakah bagaimana caranya mengatasi ejakulasi dini yang diderita oleh banyak pria di dunia? Menurut Dokter Joni, karena dia ke dokter, ke klinik udah disuntik, macet sampai rumah dia mau bahagia istrinya malahan tidak berhasil lagi gitu. Jadi metode suntik itu memang salah satu pilihan pengobatan. Di klinik kami ini dulunya suntik itu pilihan satu-satunya. Dari 96 sampai 2004-2005 cuma satu cara penanganan di klinik kami ini, yaitu suntik saja. Ya, sehingga cuma suntik itu waktu itu kebanyakan diajarkan cara menggunakan suntikan. Jadi metode ini adalah self injection treatment, pengobatan dengan suntik sendiri. Jadi kepada semua pasien diajarkan cara menggunakan, diberikan bawa pulang obatnya untuk suntik di rumah. Karena seperti yang dikatakan tadi, Jakarta ini begini macet, ya tentu suntik di klinik, ya syukur-syukur kalau digunakan di rumah. Kalau tidak digunakan di rumah bagaimana? Ya. Ya. Makanya. Jadi sejak kapan suntikan itu diajarkan suntik dibawa pulang? Dari dulu 30 tahun lalu atau baru-baru aja, Dokter Joni? Dari Karena teman awal, saya dulu disuntik di salah satu klinik karena macet, ya gagal lagi. Ya, dari awal, meski memang ada beberapa pasien yang karena takut tidak berani suntik sendiri, minta disuntikan di klinik. Tapi tidak banyak. Karena metode ini adalah self injection treatment. Intracavernosal farmakoterapi ini adalah self injection treatment. Lebih 90%, bahkan lebih 95% itu suntik sendiri di rumah. Cuma yang takut tadi yang saya katakan, ya kita suntik di sini, yang kita semua berdoa mudah-mudahan dia gunakan di rumah saja. Jangan mampir kemana-mana. Meskipun itu harapan kamu, tapi kita kan tidak pernah tahu apakah dia gunakan untuk orang rumah atau bukan. Ya, jadi kita cuma berharap mudah-mudahan digunakan di rumah. Ya. Nah, kemacetan jadi faktor hambatan. Jadi hampir semua memang lebih senang suntik sendiri.
dan setelah diajarkan mereka umumnya semua bisa, ya, karena kita gunakan jarum insulin yang sangat halus dengan ada autoinjektornya sehingga hampir tidak sakit sama sekali memang. Meskipun metode itu sekarang sudah bukan metode pilihan awal, tapi justru pilihan akhir, ya, karena bisa memberikan efek samping, meskipun tidak banyak, tapi ada efek sampingnya jangka panjang, yaitu dapat menimbulkan fibrosis, sehingga bisa terjadi kurva. Jadi itu metode suntik itu pilihan terakhir hanya untuk pasien yang punya komorbid seperti diabetes yang sudah lama dan tidak terkontrol, yang sudah parah benar, di mana dengan metode oral sudah tidak mungkin terbantu, ya apa boleh buat pakai suntikan. Sekarang suntikan bukan lagi pilihan pertama tapi pilihan terakhir. Ya, baik, Nah, Dr. Joni. begitu Jadi Dr. Joni penjelasannya. berbicara tentang Nah, penyakit mengenai, diabetes. maaf, Ya. tadi itu intronya, ejakulasi. Nah, ya. Tadi kan pertanyaannya mengenai Ya, ejakulasi. ejakulasi dini. Bagaimana mengatasi ejakulasi dini itu? Ya. Ya. Jadi memang untuk atasi ejakulasi dini kan hubungan seks suami istri yang bagus itu adalah kedua belah pihak merasakan kepuasan yang sama, bukan hanya sepihak. Ya. Tujuan berumah tangga dalam hal menikmati ini kan harus bersama-sama, bukan sepihak saja. Ya. Nah, kalau suami ejakulasi dini tentu tidak selalu, tapi hampir selalu istri tidak merasakan kepuasan yang sama. Ya. Nah, untuk atasi ejakulasi dininya tidak bisa tidak, foreplay itu harus lama. Karena interplay atau saat penetrasi, kita sudah interplay itu kan tidak bisa lama. Ya. Suami nggak bisa lama. Bahkan ada yang disebut pentul baru nempel udah metu. Iya kan? Nah, karena itu foreplaynya harus cukup lama sehingga meskipun penetrasinya mungkin tidak bisa lama, ya paling tidak waktu menjelang penetrasi istri sudah benar-benar menjelang orgasme juga. Tetapi ya bagi suami yang sudah cukup lama mengalami ejakulasi dini, memang ada butuh waktu untuk mengatasi itu. Bisa ada program rehabilitasi untuk itu, di mana selain dengan bantuan obat-obatan juga dia harus melakukan latihan. Ya. Suami harus melakukan latihan dan itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keteguhan. Tapi bisa diatasi. Ya. Baik. Akhirnya ini waktu juga yang akan misalkan ini closing statement dari Dr. Natasha tentang diskusi hari ini. Oke, closing statement dari saya intinya tetap kembali lagi seperti kebahasan utama, upayakan dalam berumah tangga, dalam berhubungan suami istri, upayakan sex communication yang baik. Terutama untuk suami memahami istri. Saya mewakili suara perempuan, kebanyakan memang wanita yang datang berobat ke saya atau ke klinik kami itu keluhannya memang mereka akhirnya susah mendapatkan respon dalam berhubungan suami istri yang lebih akhirnya ke arah memberikan kepuasan hanya kepada pasangan belaka. Sampai akhirnya mereka kadang suka bilang, saya boro-boro dok mendapatkan orgasme. Kadang mau mulainya aja sudah males karena melihat mereka yang tidak memahami kita. Jadi upayakan komunikasi seks yang baik, pahami istri atau pasangan Anda agar juga mendapatkan hubungan suami istri yang sehat. Baik, terima kasih Dr. Natasha. Silakan Dr. Joni, closing statement-nya. Ya, sesuai dengan topik hari ini mengenai respon seksual, suami perlu menyadari respon seksual istri tidak sama dengan suami. Karena itu, suami perlu menyadari mau melakukan apa yang dikehendaki oleh istri supaya bisa sama-sama siap untuk menikmati karunia yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada suami istri. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Joni. Dan tadi Dr. Joni sempat menyinggung tentang komorbid dan diabetes mellitus yang diderita. Dan komorbid ini tentu banyak penyakit diabetes mellitus, ada penyakit ginjal, penyakit jantung khususnya, dan itu tentu harus sangat hati-hati dalam
melakukan hubungan suami istri, dan ini akan menjadi hal yang krusial untuk hubungan keharmonisan, karena masing-masing pasangan harus sangat memahami dan mentolerir demi sebuah cinta kasih. Nah, untuk itu seksual komorbid akan kita bincangkan Senin depan. Sekian, terima kasih. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Selamat sore. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Dokter Eka, Dokter Joni. Dokter Tasya. Ya, makasih Dokter Joni. Terima kasih. Kita live ya. Ya.